Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di kitab 1 Tawarik. Ya, kita sudah selesai dengan raja-raja kemarin dan kita masuk di Tawarik ini saudara. Tawarik pasal yang pertama itu kalau kita lihat itu tentang leluhur, daftar keturunan Adam sampai Abraham. Jadi daftar keturunan Adam sampai Abraham. Ya, dan kita akan melihat kitab Tawarik ini memuat tentang silsilah juga dari Israel. Silsilah-silsilah ini adalah catatan dari keluarga, keturunan dari bangsa Israel. Dan silsilah ini memberikan kita suatu tinjauan atas sejarah dan bagaimana pekerjaan Tuhan atas kehidupan mereka, saudara. Mulai dari penciptaan sampai dengan kepada pembuangan umat Tuhan. Ya, catatan ini bertujuan untuk mengajar ya kepada orang-orang buangan yang kembali dari Babel tentang mereka memiliki warisan rohani ya yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahkan diwariskan oleh Tuhan. Ya, dan juga kitab ini memberikan inspirasi saudara agar bangsa Israel memperbaharui kesetiaan dan komitmen mereka kepada Tuhan. Ya, juga kita tentunya ya belajar dari kisah-kisah ini supaya kita juga memperbaharui komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan seperti yang Yosia lakukan dengan umat itu di hadapan Tuhan. Kita akan baca 1 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang pertama. Judul perikopnya daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalil, Yared, Henok, Metusala, Lamek. Ya, jadi ini kayaknya saudara baca sendiri saja karena ini semua nama-nama, tidak ada yang penting untuk bahas. Tapi catatan nama-nama ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tertarik tidak hanya kepada bangsa-bangsa, tapi Tuhan tertarik kepada individu, keluarga demi keluarga. Dan Tuhan tuh mengenal, mengingat wajah, nama masing-masing kita, bukan hanya sekedar ya dalam daftar nama, tapi kita juga adalah orang yang istimewa. Tuhan kenal kita dan kita ada di hatinya, itu yang terpenting. Dan kalau kita melihat daftar nama yang panjang ini disusun ya rakyat Yehuda, dan kita melihat sementara orang-orang buangan itu kembali ke kampung mereka ya, dan salah satu kekuatan terbesar mereka itu adalah bahwa catatan mengenai warisan mereka itu ya akan hilang, dan orang-orang Yahudi menganggap warisan mereka itu sangatlah penting. Karena setiap orang ingin bisa membuktikan bahwa dia adalah keturunan Abraham, bapa orang Yahudi. Hanya dengan demikian dia bisa menikmati berbagai keuntungan dan berkat-berkat istimewa yang dijanjikan Tuhan kepada bapa Abraham. Jadi kalau saudara baca di sini, ya yang pertama dikatakan ya keturunan dari daftar dari Adam sampai ke Abraham. Nanti saudara bisa baca sendiri, ini adalah semua nama. Ya, bahkan keturunan Esau. Ya, kita baca aja yang langsung ayat 34 ya. Ayat keturunan Abraham aja kita lihat ya, mulai dari 1 Tawarik 1 ayat yang ke-28. Keturunan Abraham, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka, anak-anak sulung Ismail ialah Nebayor, lalu Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur ya. Dan keturunan dari gundik Abraham itu yaitu Ketura ya, gundik Abraham perempuan itu melahirkan Zimran ya, dan lain sebagainya. Saudara bisa baca ini nama-nama semuanya. Ya, juga di keturunan Esau kalau saudara lihat ayat 34, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanak ya. Lalu anak-anak Ishak itu ialah Esau dan Israel. Anak Esau ialah Elifas, Rehuel, ini semua daftar nama ya. Kita tidak akan membahas ini, dan
Kita akan lihat saudara ya, masih ini nama-nama semua kalau kita lihat di sini. Keturunan Daud juga ini masih semua nama-nama di sini. Suku-suku Israel sampai 1 Tawarik 4 ya. Saudara nanti bisa baca. Ini juga semua nama-nama, masih nama-nama di sini ya. Sampai kita akan lanjutkan sekarang ya, ini di 1 Tawarik pasal yang kelima. Kita langsung lompat. Saudara bisa baca sendiri dari 1 sampai 4. Karena itu semua susunan nama-nama, tidak ada pembahasan. Saya akan lompat ya 1 Tawarik 5. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan, anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Jadi kita ingat saudara, dosa Ruben itu dicatat untuk dibaca oleh semua generasi yang akan datang. Tujuan ya dari pencatatan ini bukan untuk mencoreng nama baik Ruben, melainkan untuk menunjukkan bahwa akibat dosa itu bukan hanya berupa kenangan yang menyakitkan, tapi konsekuensi ya dari kehidupan yang hancur. Sebagai putra sulung, Ruben adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian ganda dari tanah milik ayahnya dan dapat memimpin atas seluruh keturunan Abraham yang telah berkembang menjadi sebuah suku bangsa yang besar. Namun dosanya telah membuat hak dan keistimewaan ya diambil dari keluarganya dan hancur. Sebelum ya kita mencoba melakukan dosa, ingat hati-hati saudara, karena akibat dosa bagi bangsa Israel itu hak kesulungan itu sangat penting. Sebagai anak sulung, apalagi dia laki-laki, dia berhak menerima warisan ayahnya 2 kali lipat, bahkan dia menjadi pemimpin. Tapi Ruben sebagai anak sulung Israel, dia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya karena dia kawin dengan gundik ayahnya, dan itu dicatat sebagai dosa yang terus tercatat untuk mengingatkan generasi demi generasi bahwa dosa itu jangan diulangi. Ya, dosanya diampuni ketika minta ampun, tetapi konsekuensi dosa ya saat dia bertobat ya Tuhan ampuni. Tapi konsekuensi dari dosa itu saudara, keluarganya hancur, mereka tidak mendapat kehormatan. Ya, dikatakan di sana ya mereka memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya anak orang. Ya, anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat Plineser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah keturunan-keturunan mereka. Ya, dikatakan di sana ialah Yeiel kepala, lalu Sakaria dan Bela bin Asas, ya, dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan di sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang-orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua, yang juga Yeanai ya, dan Sifat ya. Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka, ya ini juga nama-nama orang semua saudara ya. Jadi kita lihat sebenarnya penguasa yang berasal itu dari suku Yehuda mengacu kepada Daud.
dan keturunannya adalah sebagai raja, dan kepalanya adalah Yesus Sang Mesias, keturunan terbesar Daud. Kita lihat di sini ya, ini membahas nama-nama dan saudara bisa baca ya, nanti saudara lihat di sana dari Bani Ruben ya, Bani Gad itu dikatakan di sana 60 orang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas dan dapat memanggul perisai dan pedang busur. Ya, ayat 19, mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri ya, dan lain-lain saudara. Dan kita baca di sini ya, dikatakan ayat 20, mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing dombanya 250.000 ekor, dan keledainya 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai pada waktu pembuangan, setelah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal, Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para anak puak-puak mereka: Hefer, Yisel, Eliel, Asriel, Yeremia, Hodawia, dan Yadiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan bersinah dengan mengikuti Allah lain, Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati ya Pul, yakni Tilgat Pilneser raja Asur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yakni orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halal, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Jadi kita lihat di sini ya, pasukan Ruben, Gad, dan Manasye itu berhasil dalam pertempuran karena mereka mencari Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Meskipun mereka memiliki naluri keahlian sebagai prajurit, tapi mereka mencari petunjuk Tuhan. Dan berbagai kemampuan yang mereka miliki, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Ya, dan di sana Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan meluputkan. Mereka bisa menjarah musuh mereka, membawa pulang puluhan ribu ternak-ternaknya, ratusan ribu. Ya, dan mereka dikatakan memegahkan nama Tuhan. Dan pembuangan saudara yang disebutkan di sini itu merujuk pada pembuangan 10 suku utara, yaitu kerajaan Israel utara dibawa ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Suku-suku ini tidak pernah kembali ke kampung halaman mereka. Kisah ini dapat dilihat di dalam 2 Raja-Raja lalu, kita sudah baca ya. Dan sebagai pejuang dan pemimpin, orang-orang ini telah menunjukkan reputasi yang hebat ya, karena keahlian dan sifat kepemimpinan luar biasa mereka. Akan tetapi di mata Allah mereka gagal dalam sifat yang penting, yaitu untuk setia kepada Tuhan. Dan kita lihat ayat 22 tadi, 24 dikatakan ya, dan mereka terbuang ya, setengah suku Manasye diam di negeri itu ya, dari Basan sampai ini, dan akhirnya mereka diangkut ya, dan mereka akhirnya dikatakan dibunuh. Mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan mereka meninggalkan Tuhan. Ingat saudara ya, cuma satu yang Tuhan minta dari hidup kita. Mari kita terus setia kepada Dia, percaya kepada Dia, dan berserah hanya kepada Dia. Dan kita akan lanjutkan besok saudara ya. Dan ingat tadi ya, dosa itu membuat kita ini jauh dari Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini kami sudah masuk di 1 Tawarik. Kami belajar tentang bagaimana ya dosa itu membuat Ruben kehilangan hak kesulungan karena dia melakukan dosa. Dan kami juga mau belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami.
meninggalkan segala kenajisan, percabulan, segala dosa-dosa yang menghimpit kami. Ya, orang-orang yang masih bersinah hari-hari ini melakukan semua yang kotor, biarlah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kau juga berkati untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa apapun, agar meninggalkannya dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara. Kita terima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus, penyertaan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menaungi kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.